Sebentar ya. Saya mau ini dulu ke Facebook. Oke. Bagikan. Oke, Kang Adam, kita bisa mulai saja ya. Nanti mungkin sambil menunggu jamaah sudah 10 lah nanti insya Allah berjalan karena jamaah juga mungkin tadi baru ini ya. Silahkan kita buka saja ya Bapak Ibu Baik. sekalian. Baik. Oke, terima kasih Ustadz. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari kajian Majelis Ridho Allah? Di pagi hari ini kembali kita mengisi jiwa kita, kolbu kita gitu ya dengan dengan pemahaman kita tentang agama yang kita anut, din gitu kan ya, sehingga kita ini selalu terjadi yang namanya idroksilah billah. Kita selalu terhubung dengan Allah yang Maha Pencipta, Sang Pencipta kita semua, sehingga kita nanti harapannya adalah ketika kita tidak lagi hidup di dunia ini, kita adalah berada di tempat yang memang diridhoi oleh Allah. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa nikmat yang selalu Allah berikan sampai hari ini adalah nikmat kita masih tetap bisa bernafas, mendapatkan rizki, kita masih bisa ikut kajian-kajian, ya, dan kemudian juga kita masih bisa mengumpulkan pahala untuk bekal kehidupan kita nanti. Nah, untuk kajian kali ini di pagi hari ini adalah tiada daya dan upaya. Itu adalah tematiknya. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa dari materi-materi yang minggu lalu yang dari Ustadz ya, tolong diingat-ingat kembali bahwa apa yang kita lakukan ikhtiar ya, tetap semuanya itu kita harus berikhtiar. Karena burung pun ada rizkinya betul, tapi burung pun tetap dia ikhtiar nyari. Gitu kan. Hasilnya adalah gimana Allah. Tapi ikhtiarnya adalah wajib. Kurang lebih seperti itu. Baik ya, untuk pagi hari ini semoga bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah siap ya dengan materi yang akan diberikan oleh Ustadz Oke gitu ya. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya tuh memang ibu-ibu dan bapak-bapak merasa nyaman, ayo diajak lagi rekan, sahabat, keluarga, kakek, teteh, nenek, adik, semuanya. Supaya apa? Supaya kita sama-sama. Kalau cita-cita kayak yang muluk, yuk kita bertetangga nanti di surga. Amin, amin ya robbal alamin. Sepertinya muluk ya. Kalau bagi orang-orang yang memang tidak mengindahkan agama, pasti itu akan diketawain. Tapi kalau kita ini bukan suatu hal yang harus ditertawakan, tapi itu merupakan sebuah cita-cita yang mulia. Baik, Ustadz Oke sudah siap Ustadz Oke? Baik, siap Kang Adam. Siap. Bisa dimulai? Oke. Silahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sebelum kita memulai kajian ya seperti biasa, saya mohon keridhoannya kita akan membaca doa terlebih dahulu yaitu berbaca ta'awudz, basmalah, sholawat Nabi dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Adam ya yang selalu setia menemani saya di grup Bandung untuk kajian 7 IPH dasarnya. Tapi karena kita di Bandung sudah berulang kali beberapa kali workshop sehingga kita masuk ke ilmu-ilmu pendalaman yang akan nanti kita sampaikan. Baik.
Karena judulnya adalah tiada daya dan upaya, atau kita sering dengar juga kalau untuk berzikir adalah la haula wala quwata illa La ilaha billah. billah. Nah, baik. Sekarang pertanyaan saya sederhana kepada Kang Adam. Kang Adam, Ya, kenapa sih kita itu harus tiada daya dan upaya? karena Coba. segala-galanya itu adalah Allah yang menentukan. Kita mah mau kayak gimana juga nggak bisa. Allah yang menentukan. Baik, jadi artinya kalau kita pakai rumus awal bahwa semua kejadian itu kan harus atas izin Allah ya Kang Adam ya. Betul sekali. Ternyata kita tidak punya kuasa apapun dalam menentukan kejadian. Betul. Urusannya tinggal apakah Allah mengizinkan atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa kita harus tiada daya dan upaya? Atau apa yang menjadi ciri orang itu setelah tiada daya dan upaya, Kang Adam? Menurut Kang Adam, misalnya Kang Adam pada posisi tiada daya dan upaya, atau orang pada kondisi tiada daya dan upaya. Cirinya orang tiada daya dan upaya itu apa sih, Kang? Cirinya? Cirinya ya, atau Tiada contohnya. daya. Oke, misalnya gini lah, Kang Hmm. Adam tuh udah berusaha mati-matian, Nah itu, berusaha untuk misalnya berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. ya Tapi karena tiada daya dan upaya untuk menyembuhkan, akhirnya ujungnya apa? Kalau sudah merasa ya udahlah, ini mah terserah Allah gitu loh. Berarti cirinya orang tiada daya dan upaya itu apa pasrah, biasanya? pasrah. Nah, artinya tuh sudah tidak ada rasa khawatir, kan begitu kan? Betul, Mau sembuh, mau tidak sembuh, mau terwujud ataupun tidak terwujud keinginannya, dia sudah terserah Allah kan? betul, Benar nggak kan? Atau betul. misalnya biar analogi, biar jamaah di sini bisa memahamkan, saya misalnya pakai gambaran gini. Misalnya Kang Adam ini misalnya perang dengan saya, ya. Kang Adam ini perang dengan saya. Terus Kang Adam kalah. Berarti Kang Adam jadi apa? Jadi Tawanan saya. tawanan. Oke. Kalau Kang Adam sudah menjadi tawanan saya, berarti Kang Adam masih ada keinginan atau mengikuti keinginan saya. Mengikuti keinginan. Ya sudah kan? Iya, Berarti anggaplah mau saya bawa ke kanan, ke kiri terserah itu kan. betul, Prinsipnya adalah ketika orang itu pada titik tiada dan upaya, berarti harusnya hilanglah semua kekhawatiran, betul? betul, betul, Hilanglah semua ketakutan dalam dirinya, betul, hilanglah semua keinginan apapun, yang ada ya sudah terserah yang memang mengaturnya. betul. Jelas ini, Kang Anam ya? Iya, Jadi cirinya orang tiada daya dan upaya itu pasti hidupnya tidak akan merasa khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Mau terjadi silahkan, tidak terjadi juga terserah, karena semua dia yakin Allah maha mengaturnya. Jelas ya? Oke, betul. pertanyaan saya. Berarti kalau orang tiada daya dan upaya itu tidak akan khawatir, ya, karena sudah tidak ada keinginannya untuk melakukan apapun, yang dia lakukan hanya sekedar ya udah terserah diatur Allah. Ikhtiar ya ikhtiar saja semaksimalnya, tapi tidak mencampuri urusan apapun hasilnya. Ya, Nah, berarti kalau kita masih khawatir, berarti kita masih ada daya dan upaya nggak? ya. Kita menganggap kita ada daya dan upaya kalau masih khawatir. Oke, baik. Pertanyaan saya berarti, orang yang benar itu tiada daya dan upaya atau ada daya dan upaya? Orang yang benar. Orang yang benar itu tiada daya dan upaya. Baik, jadi kalau kita orang yang benar adalah kita harus merasa selalu tidak ada daya dan upaya. Hasilnya adalah tidak khawatir, betul? Betul. Oke, berarti khawatir itu benar atau salah? Salah. Berarti kalau orang masih ada khawatir, berarti dia masih apa? Dalam kondisi apa? Masih dalam keadaan memang dia dalam ada upaya, daya dan upaya. Nah, jadi kalau orang masih khawatir itu karena orang itu masih merasa mampu, ya kan? Ya, Merasa punya kemampuan untuk bisa menentukan hasil, merasa punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah. Padahal kalau tadi saya sampaikan kepada Kang Adam, ternyata orang yang murni, orang yang benar itu adalah tiada daya dan upaya. Rasa dalam diri kita tiada daya dan upaya, tapi tetap menjalankan ikhtiar itu hanya menjalankan perintah Allah saja. Jelas betul. Kang Adam ini? Jadi Jelas. kalau orang benar-benar sudah pada titik ya udahlah ya Allah, saya kan tidak mampu apa-apa, tapi kan karena Engkau menyuruh saya untuk berikhtiar, ya ikhtiar saja. Tapi tidak berpikir bagaimana hasilnya karena dia tahu hasil itu urusan Allah. Yang penting dia berikhtiar seperti tadi Kang Ana bilang,
Apakah ketika burung terbang dari sangkarnya menuju cari makan, dia tahu nggak dapat makannya di mana? Nggak tahu malah. Nah, yang dia lakukan apa? Ikhtiar, terbang Nah, nyari. hanya sekedar keluar Hanya. dari Betul. sangkarnya, ya kan? Berikhtiar dia lakukan apapun sampai Allah mengizinkan dia untuk mendapatkan makanan. Kan begitu kan? Betul sekali. Nah, sama dengan kasus sekarang ini. Ternyata kita pun Allah sudah sampaikan bahwa kita tuh tidak mampu loh Bapak dan Ibu. Bahkan kalau saya kupas beberapa ayat, di ayat kursi Allah menyampaikan segala sesuatu itu semua manusia tidak akan mengetahui ilmu Allah kecuali dia yang dia kehendaki. Berarti ilmu pun yang kita dapatkan kalau Allah tidak kehendaki kan tidak bisa kan? Iya, Jelas ya kan? Nah, betul sekali. sekarang coba ya kita coba buka dulu dasar ayatnya. Kenapa kita harus menyadari bahwa diri kita itu tidak mampu apapun. Kita buka surat 31 ayat 34. Oke, karena tidak dapat tadi, saya buka ya. Ya, Kita buka surat 31 ya, ayat. sebentar ya. Surat 31 ayat 34. Biar Bapak Ibu paham dulu kenapa pentingnya kita benar-benar rasa ya, bukan jadi pasrah ya, rasa ya. Oke. Sebentar. Oke, ya. Kang Adam bisa bantu saya baca ya nanti ya. Oke, saya Iya. share dulu. Buka 31 34 ya. Sebentar. Oh, salah HP saya. Jadi biar Bapak Ibu tuh oh iya ya ya sudah gitu loh. Mau mau apa yang memang Allah menghendaki Iya. seperti itu Nah, gitu. biar kadang-kadang suka menggerutu, Tad. Jadi ketika udah usaha mati-matian, saya sudah usaha mati-matian segala macam. Gitu. Ternyata, tapi ada juga banyak orang yang istilahnya, Padahal kan kalau dipikir nah, oke ya. Di bentar, sini coba kita baca dulu ayatnya sebelumnya, tiga puluh sebelumnya. satu ayat 34. Nah, Nah, coba oke. Kang Ana baca. Oke, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan dia yang menurunkan hujan Mm-mm. dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang Mm-mm. pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Baik, kalau Kang Ana melihat ayat tersebut ya, Allah Ya, kan sebenarnya memberikan pengumuman kepada kita bahwa besok pun kita tidak tahu. Benar nggak ini? Ya, betul. bahwa apa yang dikerjakan besok pun tidak tahu. Nah, berarti sebenarnya urusan goib, urusan masa depan, urusan solusi hidup, itu tuh kira-kira yang tahu siapa Kang Adam menurut ayat ini? Hanya Allah kan? Hanya Allah aja. Baik. Kalau memang itu urusan Allah, boleh nggak kita khawatir Kang Adam? Nggak boleh. Nah, jadi kebanyakan orang khawatir itu apa Kang Adam? Selama ini secara umum? Karena ikut campur urusan Allah itu aja. Ya, padahal dia tidak mempunyai daya dan upaya untuk ke sana kan? Benar nggak? Betul sekali. Padahal tugas kita tuh kan hanya menerima, lalu menjalani, kan seperti itu kan? Betul. Menjalani dengan benar supaya Bapak Ibu tuh sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya sudah menanamkan dalam diri kita, baik ya Allah, saya ini tiada daya untuk menentukan hasil pun tidak tahu. Untuk tahu kapan selesai masalahnya pun tidak tahu. Untuk solusi hidup pun saya tidak tahu. Tapi karena Engkau menyuruh saya berikhtiar, ya sudah porsi kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang Allah aturkan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi prinsipnya ini sangat penting ketika kita menghadapi masalah apapun, kalau memang kita mengaku diri kita itu tiada daya dan upaya, harusnya ya sudah jalani saja. Oke, sekarang saya kasih analogi biar Kang Adem dan teman-teman yang lain bisa lebih enak memahaminya. Gini, misalnya ada 3 orang Kang Adem, 3 orang di pinggir sungai atau di pinggir danau ya, misalnya. Terus 1 orang ini bisa jago berenang. Yang kedua setengah bisa berenang, setengah kurang bisa. Tapi tetap masih bisa berenang. Yang terakhir tidak bisa berenang sama sekali. Misalnya nyemplung bareng-bareng.
Kira-kira yang akan Kang Adam tolong yang mana? Yang Ya, bisa berenang, yang hanya bisa setengah, atau yang sama sekali tidak bisa? yang nggak bisa berenang sama sekali. Nah, kenapa kok Kang Adam harus menolong yang itu dulu? Kenapa? Ya karena itu adalah kansnya untuk ngerebek itu sangat tinggi gitu. Artinya untuk misalnya dia tenggelam kan sangat tinggi kan? Iya betul. Makanya kita menolong yang urgent dulu ya. Yang urgent Yang dulu. benar-benar memang ini paling cepat yang harus ditolong. Karena dia tidak sama sekali Sama bisa sekali untuk tidak bisa. berenang. Paham ya Kang Adam ya? Ya. Oke, sekarang ada 3 kategori manusia. Satu yang manusia merasa mampu dengan kemampuannya. Ya. Yang kedua setengah-setengah, kadang mampu kadang tidak. Yang ketiga manusia yang benar-benar sudah merasa tidak mampu apa-apa. Kira-kira logikanya Allah mau menolong yang mana dulu? Yang nomor 3, yang tidak merasa mampu Nah, apa-apa. nah sudahlah. Kalau di hadapan Allah tuh jangan sok-sokan. Bilang aja kepada Allah, ya Allah, ujian kau kasih pun saya tidak tahu. Masalah itu misalnya kapan selesainya tidak tahu. Solusinya pun tidak tahu. Karena saya tidak mampu ya Allah, maka saya mohon petunjuk dan mohon agar selalu bahagia ketika menjalani ujian ini. Sudah begitu saja. Jalani dengan pelajaran umum yang waktu disampaikan yaitu iman, sabar, sholat itu silahkan. Tapi rasa dalam diri kita tetap disetting bahwa kita tuh tidak mampu dan hanya menjalankan perintah Allah saja. Kira-kira kalau orang sudah disetting seperti itu rasanya bakal pusing nggak dalam menjalani Enggak hidupnya? lah, yang ada tuh maning ocer, mata bening, Oh otak ya cerah. sudah, udah jalan saja. Karena memang tidak mampu dan memang benar-benar kita juga tidak tahu bagaimana solusinya, maka kita akan selalu ujung-ujungnya adalah bergantung kepada Allah. Makanya Allah menyuruh manusia itu tiada daya dan upaya itu supaya manusia itu tetap bergantung kepada Allah. Kalau kita masih merasa punya kemampuan, kira-kira bergantungnya mudah atau sulit Kang Adam biasanya? Sulit. Sulit kalau masih punya kemampuan. Kalau sudah, aduh ini ke sana mentok, ke sini mentok, begitu kan? Iya, Akhirnya ujung-ujungnya ya Allah. Nah, daripada itu terjadi di akhir, kan itu terjadi di akhir ya, setelah iya, sana mentok, sini mentok, baru di akhir kan? iya. Makanya saya kunci sudah di awal itu, tanamkan rasa bahwa kita tuh tiada daya dan Upaya. upaya. Supaya Bapak Ibu nanti di dalam menjalani kehidupan, ya mengikuti saja gitu. Jelas ya, Bapak dan Ibu semua ya. Jadi Ya. kenapa selama ini orang pusing, orang khawatir, orang bingung tuh, Kang Adam? Karena merasa dirinya punya daya dan upaya. Wah, cerdas. Karena merasa dirinya mampu. Jelas? Nih contoh. Contoh. Kang Adam tuh kalau tidur bisa ngomong tidur langsung tidur atau ditidurkan Allah? Ayo. Pernah nggak? Ditidurkan. Nggak bisa. Itu pun kadang-kadang kalau mau merem tuh, wah, Nah ngawang-ngawang. kan, berarti artinya Kang Adam aja nggak bisa mengatur diri Kang Adam untuk tidur kan? Berarti harus Iya, lewat bantuan Allah kan? Benar iya, nggak? betul. Oke, yang kedua, Kang Adam kalau bangun tuh bangun langsung atau harus dibangunkan Allah? Dibangunkan Allah. Nah, bayangkan Kang Adam, untuk tidur sama bangun saja, kita perlu pertolongan Allah kan? Iya. Lah terus jadi ketemunya merasa mampu tuh bagaimana Kang Adam kira-kira? Itu sotoy. Benar nggak? Apakah Iya, kita selama ini sebagai manusia bisa tidur, langsung tidur kan? Enggak kan? iya, Pasti hanya berusaha, proses, ngambil bantal, terus misalnya minum obat tidur, hanya seperti itu kan? iya. Tapi kalau Allah tidak izinkan untuk kita tidur, bisa nggak tidur? Enggak. Nah, bayangkan kan, selemah itu diri kita, ya, sangat-sangat rentan bahkan untuk bangun dan tidur pun kita perlu bantuan Allah untuk membangunkan dan menidurkan. Lah kalau gitu, terus sombongnya dari mana Bapak dan Ibu sekalian? Kalau misalnya kita memang menyadari itu. Oke, saya buka dulu ya. Kita Ya. buka surat 39 ayat 42. Oke, 39 Oh, ayat 42 oke. Kang Indra, biar Kang Indra yang baca. Oh ada ya. Oh iya ada Kang Indra ya. Udah Kang Indra aja Kang Indra. Punten. Kang Indra jadi co-host nggak? Nah coba. Coba itu harus di unmute-nya. Oh ini. Nah, Oh saya enggak. buat Kang Indra co-host dulu ya. Ya. Pak Budiman, Kang Indra bisa dibuat co-host sebentar. Indra. Oh, oh udah nih sama Kang Dah, Wen ya. udah ada. Sudah ada ya? 39 ayat Coba. 42 ya? Iya, Oke. 3942. 3942. Coba. Biar kita tuh semakin silakan Kang Indra di share. Allah memegang jiwa
orang ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia Terus? jiwa yang telah ditetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan Nah, jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya nah. pada yang demikian itu Bisa terdapat di-share nggak? tanda-tanda kekuasaan Allah bagi Ayatnya bisa di-share. di-sharing nggak, Kang Indra? Ke share screen ini. Kan Kang Indra udah host nih. Biar di kupasnya jamaah bisa sambil melihat gitu loh. Coba. Atau pakai handphone ya? Susah ya? Pakai komputer? Oh Nggak ya udah apa-apa, kalau saya pakai laptop. pakai. Oke, jadi sambil Kang Indra nunggu share ya. Jadi prinsipnya gini lah Bapak Ibu. Saya cuma ingin menyadarkan Bapak dan Ibu sekalian, marilah kalau memang Bapak Ibu merasa menjalani hidup itu sulit dan lain-lain, kan berarti kan sebenarnya Bapak Ibu hanya tanda kutip pusing itu karena Bapak Ibu fokus yang bukan menjadi urusan Bapak dan Ibu. Kan begitu ya? Tadi saya bilang, tugas manusia itu di dalam menjalani hidup itu cuma dua, ya, cuma dua. Dan kemudian menjalani apa yang Allah inginkan. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi, permisi bentar. oke, sudah di-sharing silakan. Kalau udah di-sharing, bisa di-share. Tolong saya yang satu lagi tolong dibikin co-host juga. Saya ada 2 yang masuk. Udah. Oh, Satu lagi, bentar. Kang Indra ada 2. Oh, satu lagi. Mana satu lagi? Itu Kang Indra bisa meng-co-host sendiri itu. Sebenarnya kan udah jadi co-host. Silakan. Mana sih Kang Indra, yang satu lagi mana akunnya? Ada. Bisa sekarang. Ini ya. Ya udah, dua-duanya bisa kan? Oke. Ya. Ya, silakan di-share. Baik. Bapak Ibu perhatikan ayatnya di sini ya. Jadi begitu luar biasanya, lihat Allah memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dia tahan, jadi Allah yang menahan jiwa kita kan? Ya. Ya. Jadi Allah menahan jiwa kita sampai ditetapkan. Jadi pas kita tidur pun kita tuh sebenarnya nggak akan tahu Kang Adam. Besok tuh kita bangun atau tidak tuh tidak ada yang tahu gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya menjadi Bapak dan Ibu, sudahlah sekarang ya, permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi selama ini udah pelongkan saja. Pokoknya ikhtiar semaksimal mungkin, ikuti apa yang Allah inginkan, supaya Bapak Ibu tuh benar-benar nanti, oh iya ya, saya tidak mampu ya Allah, Allah kasih petunjuk. Saya jalani saja ya, sudah jalani. Oke, gini saya mau nanya Kak. Ya. Ya. Oke, saya mau nanya gini. Ujian dari Allah itu boleh kita tolak nggak Kang Adam? Nggak bisa. Benar nih. Nggak bisa harusnya mah. Kalau orang benar mah. Ya, benar. Saya mau nanya. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau kita mengaku hambanya Allah yang tiada. Kok suaranya hilang? Oh ya, ada lagi. Ya. Ustadz, kok suaranya hilang? Ustadz, nggak ada suaranya, Ustadz. Sebentar Pak ya, sebentar. Ya. Ada. Ais, hilang lagi. Sebentar ya, Kang Adam ya, sebentar. Saya mau ada sedikit ini dulu gangguan sebentar ya, sebentar. Ya, baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti Kang Indra mungkin di Qurannya itu di apa namanya ukuran fontnya itu langsung di tampilannya itu dibesarkan saja Kang Indra. Jadi cuma artinya aja yang keambil, nggak usah dengan Arabnya. Bisa nggak itu diperbesar? Gitu. Nah, tampaknya. Ya, tolong standby dulu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, ini sangat menarik karena kita baru sampai kepada kenapa apa yang namanya tiada daya dan upaya. Sekali lagi diingatkan bahwa tiada daya dan upaya itu adalah contoh burung pun gitu ya, ditentukan rezekinya oleh Allah. Tapi jangan sampai nanti istilahnya apakah dia tahu dia bakal dapat makan di mana? Nggak tahu. Allah lah yang menuntunnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga sama ikhtiar, tapi sekali lagi masalah hasil itu adalah gimana Allah. Oke, silakan Ustaz. Ya, baik Kang Adam. Jadi sekarang berdasarkan surat Az-Zumar ayat 42 itu, ayo mari kita menyadari bersama. Bahkan Allah tuh menantang kepada kita, silakan buat perumpamaan seekor lalat ya. Bahkan setiap orang jika kamu berkumpul pun tidak akan bisa membuatnya. Nah,
Sekarang pertanyaan saya kalau seperti itu, apa yang kita khawatirkan kalau begitu? Nah, Tadi namanya waktu Ustadz bertanya suaranya udah ah. keburu ngilang. Oh gitu ya. Baik, gini saya jelaskan ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita menyadari bahwa diri kita tuh pertama tidak bisa menentukan hasil, benar nggak? Bahwa kita Ya, tuh sebenarnya besok pun kita tidak tahu, mati dimanapun kita tidak tahu. Masalah itu tidak boleh ditolak. Kan tadi jelas ya, ketika Allah betul. memberikan ujian hidup itu boleh kita nolak nggak? Menurut Kang Adam. Enggak, kalau menurut Oke, saya kalau mah tidak boleh berarti harus diterima dong, betul? harus. Boleh nggak kita berdebat? Tapi kan boleh nggak? Nggak boleh. Nah, karena rumusnya setiap ujian hidup itu harus diterima. Berarti harusnya bukan kita berdebat masalah nerima atau tidak. Yang kita fokuskan adalah, Pak, bagaimana caranya menerima ujian hidup itu supaya saya mudah menerima? Kan harusnya begitu. Iya, Bukan berdebat lagi dalam kondisi nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Bukan begitu. Karena Allah memberikan ujian itu, semua orang tidak bisa menolak dan memang harus diterima. Kalau memang kita mengaku hambanya Allah. Kebanyakan orang itu berdebat di awal menerima ujian. Benar nggak ini? betul. Kebanyakan orang itu berdebatnya di situ. Padahal rumus utama ujian itu harus diterima. Kalau sudah harus diterima, berarti nggak boleh diperdebatkan kan? Masa saya misalnya berdebat kepada Kang Adam. Kang Adam, gula itu manis kok. Oh nggak bisa. Ngapain debat gula yang jelas-jelas manis kita perdebatkan? Perlu Iya, nggak kita berdebat gula itu manis? nggak perlu. Nah, ngapain? Itu udah pasti. Sama ya. Ujian itu pasti harus diterima. Perlu nggak diperdebatkan? Terima Nggak dan perlu. tidaknya? Nggak Ya perlu. sudah, tinggal nanti Bapak Ibu belajar ilmu bagaimana cara mudah menerima kan? Iya, Nah, tinggal sekarang saya mau nanya, bagaimana supaya mudah menerima? Saya mau nanya, Kang Adam tuh orang beriman atau tidak beriman? beriman. Kalau orang beriman tuh harusnya senang dapat ujian atau tidak senang dapat ujian? Harusnya senang dapat ujian. Nah, berarti kalau Bapak Ibu pusing atau nggak senang orang beriman atau tidak beriman? Nggak beriman. Nah, gitu aja sudah. Selesai. Kalau memang Bapak Ibu mengaku beriman, ini kebanyakan orang mengaku beriman nggak mau nerima ujian, kan begitu kan? Anak saya, Iya. suami saya, kan begitu kan? Saya mau nanya ke Kang Adam, ujian tuh biasanya hal-hal yang sesuai keinginan atau yang tidak sesuai biasanya? Yang tidak sesuai. Nah itu maksudnya. Jadi kalau ibu dapat kejadian yang tidak sesuai, memang ujian tuh begitu. Kenapa ya Pak? Saya kan sudah baik, tapi kok anak saya masih begitu? Lah kalau anak saya ibu jadi beres ya bukan ujian dong namanya. Kalau sesuai dengan keinginan ibu, namanya itu hiburan. Hiburan atau dapat bocoran soal mungkin. Nah, makanya sekarang supaya ibu mudah menerima, supaya ibu gampang menjalani kehidupan, praktekkan dalam diri. Oh baik ya Allah, saya ini tiada daya dan upaya, maka apapun yang engkau beri saya akan terima dan saya jalani. Itu cirinya orang yang mempraktekkan tiada daya dan upaya. Kalau ibu begitu, pertolongan Allah cepat. Kan tadi saya bilang 3 orang, satu bisa berenang, satu setengah tidak bisa, satu tidak bisa berenang. Nyemplung bareng-bareng, pasti Kang Adam pun menolong yang tidak bisa berenang dulu. Satu orang yang merasa mampu, satu orang yang setengah mampu dan tidak, satu orang yang benar-benar merasa tidak mampu hanya menjalani saja. Kira-kira Allah mau menolong yang mana Kang Adam? Yang pasrah sumerah. Tidak mampu. Tidak mampu. Kalau tidak mampu tuh masih khawatir nggak Kang Adam? Tidak. Apa yang dikhawatirkan orang tidak mampu kan? Benar Iya. nggak? Iya. Contoh. Kang Adam mau tinju sama Mike Tyson. Perlu khawatir kalah nggak? Enggak. Kenapa nggak? Nggak ada pasti kalah. Oh pasti kalah kok khawatir. Benar nggak? Iya. Lah kecuali Kang Adam merasa sedikit punya kemampuan untuk mengalahkan. Kan itu beda kan? Iya. Benar nggak? Sekarang Iya. saya mau nanya. Keinginan kita dengan keinginan Allah. Kalau bentrok yang menang keinginan siapa? Ya keinginan Allah tuh. Lah terus kita khawatir keinginan kita tidak terwujud. Aneh nggak? Orang pasti kalah kok. Iya, super aneh itu. Nah, jadi manusia tuh banyak yang aneh. Belum tentu loh keinginan kita tidak terwujud. Kadang-kadang yang terwujud keinginan Allah. Untuk apa Allah menginginkan keinginan yang selalu terwujud? Untuk menguji kita, kita tetap taat atau tidak. Gitu loh Kang Adam. Jadi kalau misalnya keinginan Kang Adam tidak terwujud, nanti yang terwujud keinginan siapa? Allah Nah, keinginan Allah yang terbaik atau tidak? yang terbaik. Ah, misalnya Kang Adam tuh ingin istrinya soleh, tapi Allah masih menginginkan istrinya cerewet. Berarti Ya, tetap yang menang keinginan siapa? keinginan Allah. Ah, Kang Adam kesel, kenapa ya Allah kok istri saya tetap cerewet? Kata Allah itu keinginanku, kamu mau apa? Harusnya Iya. Kang Adam menerima atau tidak?
harusnya nerima, dan saya mungkin Ya salah doa. sudah. Katanya Nah, menginginkan nanti istri yang ya. soleh katanya. Harusnya solehah ya. Iya. Lah kalau Allah nggak menginginkan, Allah ingin menguji Kang Adam kan tetap kita nggak bisa Betul, ngapa-ngapain kan? betul. Nah, kebanyakan orang itu memaksakan keinginannya. Akhirnya doanya apa? Doanya maksa Allah untuk mewujudkan keinginannya. Kan kurang ajar ini. Iya, Berarti Allah disuruh melayani keinginannya kan? iya. Nah, jadi mari ya, sekarang kita luruskan niat kita. Oh baik ya Allah, sekarang saya karena saya tahu saya ini tiada daya dan upaya, maka saya ikuti sajalah keinginanmu. Suruh sabar, jadi sabar. Itu loh 7 ilmu penjernih hati yang diajarkan oleh guru kita tuh, yang kita workshop pertama, jalani aja sabar yang benar, sholat yang benar, pokoknya ikhlas jalani saja dengan tetap hati bahwa kita itu memang merasa tidak mampu dan hanya bergantung kepada Allah. Sudah selesai, enak insya Allah menjalani. Banyaklah, banyak jamaah kita yang sudah mempraktikkan ini ya. Saya yakin di Bandung juga banyak yang curhat-curhat jamaah. Teman Kang Adam juga mungkin Kang Adam dan lainnya juga pernah menjalani. Baik, sudah 40 menit, saya buka, silahkan kalau Bapak Ibu mau tanya jawab. Ya, Oke, silakan Kang Adam. sebelumnya saya akan kasih itu dulu. Jadi gini ya. Jadi yang namanya kebanyakan ketika mendapatkan ujian, nah kemudian dia udah ikhtiar. Setelah ikhtiar, terutama ini adalah masalah utang piutang. Betul, terus menjaminkan sesuatu. Setelah dia ikhtiar, memang akhirnya dia nggak bisa. Ternyata tidak ada kemampuan untuk nebus dan segala macam. Nah, kebanyakan itu adalah tidak mau hilang utangnya dengan usaha yang maksimal, tapi dia tidak mau hilang. Berarti dia tidak mau diuji untuk kehilangan harta tersebut oleh Allah. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, padahal tadi kita udah bilang kan bahwa kalau ada keinginan Allah dan keinginan kita, pasti yang terwujud keinginan Allah. Betul nggak? Betul. Kalau Allah ingin membersihkan hartanya, kita tetap mempertahankan, jadi sakit nggak kitanya? Sakit. Sakit karena dipaksa Allah. Makanya saya bilang, sudahlah rasa tiada daya dan upaya ini set di awal Kang Adam. Di awal kita menjalani suatu permasalahan, pokoknya ya Allah, saya hanya ikhtiar menjalankan perintahmu, ikuti prakteknya iman, sabar, sholat, dan lain-lain, silahkan jalani. Nah insya Allah nanti dengan sendirinya Allah akan memutarbalikkan keadaan biasanya. Seperti kasus saya tahun 2008, ketika sudah ya udahlah ya Allah, pokoknya kalau saya mau misalnya di penjara waktu itu nggak bisa bayar hutang, istri saya minta cerai, ya sudah saya pasrah aja, saya akan menjalani begitu saja. Akhirnya Allah merubah situasi itu dan berubah 180 derajat. Karena apa? Karena saya sudah bergantung kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu dihadapi ujian hidup terus masih merasa mampu, masih keinginannya loh, kan saya ingin begini, jangan harap. Karena berarti Bapak Ibu masih merasa setengah mampu, setengah tidak, atau masih merasa mampu, Allah tidak akan tolong. Tapi ketika Bapak Ibu baik, ya Allah, terserah Engkau leh. Pokoknya kejadian apapun, mau misalnya diambil harta saya, mau apa, yang penting saya tetap dekat denganmu ya Allah. Nah itu nilainya tinggi Kang Adam. Dan itu biasanya cepat, permasalahan itu cepat ditolongnya seperti itu. Baik, silakan. Kalau ada. Jadi kurang lebih kayak begini kesimpulannya. Pokoknya mas, saya mah ikhtiar maksimal. Pokoknya mah saya mah merem hasilnya mah kumaha Allah, itu mah kalau Allah ridho ya sesuai dengan keinginan saya. Kalau Allah nggak ridho, bukan nggak ini keinginan saya itu nggak bagus, berarti Allah akan menentukan hasil yang lain. Harusnya sekarang pertanyaan saya, kenapa kita menyerahkan urusan hasil itu kepada Allah? Ya tadi sesuai dengan surat yang tadi Az-Zumar itu bahwa katanya karena hasil itu urusan Allah kan. Nah, pertama kita tidak tahu hasil kan gitu ya? Iya, betul. Kan kita tuh tidak tahu hasil kan? Yang kedua, Allah yang menguasai hasil. Benar nggak? Iya. Lah wajar nggak kita tuh nggak tahu menyerahkan kepada yang maha tahu, wajar nggak? Wah, itu mah. Ya sudah nggak usah sok tahu gitu loh. Merasa ini itu lah, ini itu terserah Allah dong. Allah mau hasilnya A, mau B, mau C, kan terserah. Ini ngatur-ngatur hasil. Padahal kalau ditanya kita pun nggak mampu untuk menentukan hasil. Lah gimana kata Allah? Sudah nggak mampu, pengen ngatur-ngatur. Kira-kira kalau Adam ketemu orang gitu gemes nggak? Kayaknya mah sama saya di kulu berat. Ibarat seorang murid, ya kan? murid ngatur-ngatur gurunya nilai gitu. Nah, ini aplikasinya gini misalnya. Kita tuh ingin anak kita jadi baik, jadi soleh. Wajar dong orang tua ingin anak kita jadi soleh, wajar nggak Kang Adam? Betul, wajar banget. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak kita merubah
sikap manusia atau merubah orang lain tuh bisa nggak menurut Allah? Menurut Allah mah enggak lah. Lah kalau kita udah tahu kita tuh tidak mampu, tugas kita hanya menyampaikan kan sebenarnya kan? Iya, Lah terus kenapa kita jengkel-jengkel gitu loh? iya. Nah, banyak orang yang aneh. Sudah tahu kita tuh tidak mampu, mikirin dan bagaimana supaya itu bisa berubah. Kan makin makin stres menjalani hidup jadinya begitu. Jelas Kang Adam ya? Jelas. Oke, silakan. Kalau ada Ada yang pertanyaan mau bertanya? bisa dibaca atau diskusi nggak apa-apa atau Oke, langsung ini ada pakai nih chat nggak apa-apa. pertanyaan. Ibu Silakan. Eva dari Bandung. Batas Hmm. maksimal ikhtiar itu apakah ditentukan oleh kemampuan kita sebagai manusia, baik secara fisik maupun rohani atau mengikuti perintah Allah, di mana ikhtiar itu tetap berpegang kepada hak Allah. Jadi batas maksimal ikhtiar itu apakah ditentukan oleh kemampuan kita sebagai manusia atau gimana Tat katanya? Oke, saya mau nanya. Batas ikhtiar maksimal. Yang namanya maksimal itu apa sih, Kang Adam? Oh, paling sampai batas Ah, paling daya upaya yang bisa kita upayakan. sudah mentok kan? Sudah Benar mentok. nggak? Betul. Oke, karena kita tidak tahu orang maksimal itu kita di mana, maka kita balik saja. Cirinya orang yang sudah berusaha maksimal. Kan begitu kan? Yap. Nah, sekarang saya tanya ke Kang Adam. Orang menyesal tuh kenapa sih Kang Adam? Menyesal itu kurang lebih kalau dalam artinya kenapa saya nggak begini ya, itu Ah, menyesal ah. ya. Orang menyesal tuh kenapa? Menyesal itu Karena tidak maksimal. Coba kalau dulu saya urus anak saya dengan benar, mungkin nggak begini hasilnya. Benar nggak ini? Iya, Coba kalau saya waktu itu usaha bekerjanya rajin, mungkin saya nggak dipecat. Jadi orang menyesal tuh kenapa Kang Adam? tidak maksimal. Nah, berarti kalau kita menjalani usaha, terus masih ada penyesalan, maksimal nggak usaha kita? Enggak, Nah, kalau sudah maksimal tuh, ya sudah kan Pak, saya kan udah berusaha maksimal, mau apa lagi? Ada nggak penyesalan kalau sudah maksimal? tidak ada. Tidak, Kak. Itu jadi cirinya orang yang sudah berusaha maksimal itu pasti hasilnya tidak menyesal. Berarti kalau Bapak Ibu sekarang ikhtiar tapi masih menyesal, pasti belum maksimal. Nah, cirinya orang maksimal itu masing-masing. Gitu loh Kang Adam. Jelas ini? Iya. Jelas. Nah, jelas Ibu yang bertanya itu? Ya Ibu Jadi Eva itu. ternyata, nah oke. Jadi ternyata orang tidak maksimal itu atau orang kapan kita dibilang usia ikhtiar maksimal itu pasti hasilnya tidak akan menyesal. Berarti kalau Bapak Ibu masih aduh kenapa ya saya dulu nggak begitu berarti Ibu pasti belum maksimal dalam kondisi itu. Jelas Kang Adam ini? Siap. Nah sekarang saya mau nanya ikhtiar itu ada batasnya atau tetap istiqomah saja menjalani? Istiqomah saja menjalani. Istiqomah saja, wong kita nggak tahu kan kapan masalah selesai, kapan Allah memberikan petunjuk. Tugas kita itu harus menjalani. Seperti kita hidup di muka bumi ini kan, kan kita Iya. hidup tuh bukan kita yang ingin kan Kang Adam kan? Iya. Iya, berarti kan yang ingin siapa? Allah. Ya sudah, kalau misalnya Allah yang ingin, berarti kita menjalani itu. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi silakan, Kang Adam. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oh, nanti ada di YouTube, Oh ini. Bu. Ada di Facebook kalau diulang mah. Oh katanya itu katanya minta di ini Mm-mm. apa diulang atau juga itu bisa nggak kesimpulannya katanya di Zoom itu di-share Baik. dulu. Jadi kesimpulan itu tadi saya sampaikan, manusia yang benar itu tiada daya dan upaya atau ada daya dan upaya, Kang Adam. Tiada daya dan upaya itu Jadi manusia manusia yang yang benar. benar itu tiada daya dan upaya, Bapak Ibu semua. Pertanyaan saya, kalau orang sudah tiada daya dan upaya, ada nggak rasa khawatir dalam hatinya? Tidak ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan orang semua terserah Allah, tugas dia hanya berikhtiar. Itu kesimpulannya, Bu. Jadi kalau kita masih khawatir, benar atau salah? Salah. Kita tuh orang benar, orang salah selama ini dalam menjalani hidup. Ayo ngacung. Ayo Jelas Bapak Ibu ngacung. ya? Jadi kalau Bapak Ibu masih khawatir nanti begini, khawatir nanti begitu, berarti Bapak Ibu salah. Karena Bapak Ibu bukan pada titik tiada daya dan upaya. Kalau orang tiada daya dan upaya itu hanya sekedar jalani saja sudah. Ikhtiar maksimal jalani. Hasilnya ya nggak tahu, itu urusan Allah. Gitu. Tapi kan anak saya ya jalani saja, sampaikan saja kepada anaknya. Masalah anak berubah dan tidak berubah, itu urusan Allah. Itu artinya orang tiada daya dan upaya, Bapak dan Ibu.
Nah, kalau seperti itu, maka akan mudah bergantung kepada Allah. Kalau sudah mudah bergantung kepada Allah, maka doa akan mudah dikabulkan. Efeknya panjang, Kang Adam. Yap. Jadi ketika orang benar-benar mempraktekkan ilmu tiada daya dan upaya, hanya sekadar menjalani, hanya sekadar ikhtiar, pasti Bapak Ibu akan merasakan pertama ketenangan hati, yang kedua Bapak Ibu akan merasakan kehidupan ini akan menjadi lebih bahagia. Tuh. Jelas ini? Ya? Ya. Baik. Ada lagi yang masih bertanya? Silakan. Ada perlu. Oke, Ada lagi yang kalau masih bertanya? Oke, saya akan kalau kasih hitungan dalam 5, 4, nanti saya 3, lanjut materinya. 2, Oke. 1. Oke. Silakan, Pak. Baik, saya lanjut. Baik. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kok saya bahasnya bahwa kita tuh jangan merasa mampu, begitu kan? Ya. Karena ujung-ujungnya kalau kita merasa mampu tuh ujung-ujungnya akan menjadi sifat apa, Kang Adam? Sombong Sombong. atau takabur gitu loh. Makanya kita di sini harus benar-benar belajar siapa sih kita yang tadi saya sampaikan. Untuk menciptakan lalat pun kita tidak bisa. Kan begitu kan? Untuk menentukan besok apapun yang terjadi kita tidak mampu. Makanya sekarang Bapak Ibu harus secepatnya berlatih. Apa sih berlatihnya? Yang paling gampang tuh gini. Sebenarnya cara latih yang paling gampang tuh gini. Ya, untuk bergantung kepada Allah ya. Dengan rasa benar-benar tidak mampu. Cara latihannya tuh gini aja. Misalnya paling gampang yang sering saya sampaikan, misalnya Kang Adam atau saya mau pergi ke kantor misalnya. Ya sudah, kita berdoa, ya Allah, di sebelum kita pergi, mohon ya Allah lindungi saya dalam perjalanan ini. Nah, pas nyampe kantor memang dengan selamat, berarti Allah benar-benar melindungi kita kan, Kang? Benar Betul. nggak? Nah, kira-kira harusnya kita bersyukur nggak sama Allah setelah itu? Bersyukur. Ya sudah Ibu, Bapak Ibu, ya Allah terima kasih ternyata Engkau menyelamatkan saya. Nah, dari sering dialog begitu, lama-lama secara tidak sadar Bapak Ibu akan jadi semakin bergantung kepada Allah. Gitu loh Pak. Ada masalah, ya Allah ini bagaimana ya, saya kan nggak ngerti. Begitu harusnya. Bukan aduh pusing bagaimana cara menyelesaikan. Kalau itu mah nggak usah bergantung. Jelas nggak Kang Adam? Jadi kita Ya. dilatih langkah demi langkah ya, pelan demi tahap supaya kita tuh selalu selalu connect. Oh ya Allah tolong saya, ya Allah ya Allah ya Allah bagaimana. Jadi harus selalu seperti itu Kang Adam, dan itu memang perlu latihan, artinya menyadari betul bahwa kita tuh memang tidak mempunyai daya dan upaya itu. Ngerti nggak? Oke, misalnya kita punya masalah terus belum selesai-selesai, apa yang prakteknya Kang Adam, bagaimana prakteknya? Prakteknya ketika kita punya masalah dan belum selesai-selesai, istiqomah aja. Bagaimana? Ya, terus aja kita jalani Nah, istiqomah aja, ikhtiarnya masih nah, terus dilakukan sambil terus berdoa kepada Allah. betul. Ya Allah, nggak punya daya Mohon kepada upaya, Allah. gitu. Nah, mohonnya gini, ya Allah berikan saya kebahagiaan di dalam menjalani masalah tersebut. Iya, Kalau Kang Adam dibuat bahagia, meskipun masalahnya belum selesai, masalah enggak kalau Kang Adam dibuat Allah nggak bahagia. nggak ada Nah itu loh masalah. maksudnya. Jadi mohon, ya Allah beri petunjuk apa yang harus saya lakukan dengan masalah ini. Kan begitu harusnya. Lalu jalani saja. Ada kejadian, ya memang saya punya kemampuan apa, ya Allah tolong saya. Jadi intinya adalah proses perjalanan dari awal masalah sampai akhir masalah, kita selalu melibatkan Allah. Mau berdoa kek, mau minta petunjuk kek, silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selalu bersama Allah, insya Allah secara tidak sadar Bapak Ibu akan lebih mudah dalam menjalani permasalahan-permasalahan kehidupan. Gitu. Oke, biar sedikit ya, saya minta 5 menit atau 10 menit, Bu Indira bisa testimoni, nggak usah pakai muka juga nggak apa-apa. Dalam proses Nah, menjalani masalah ini luar biasa. Bu Indira ini jamaah saya dari Bandung, dia iya. sudah mempraktekkan ya dengan kondisi-kondisi yang macam-macam. Nah, coba kita tanya dia pelaku tuh. Bagi Bapak Ibu yang punya masalah misalnya sampai mau dipolisikan, mau dipenjara, ini pelaku langsung nih, ya. Nah, ini Biar pelakunya mau di penjara juga? Oh enggak. biar Nauzubillah, Bapak jangan. Ibu tuh nggak selalu merasa paling berat sendiri gitu loh masalahnya Kang Adam. Ya, Udah, jalani saja. Coba Bu Indira, 5 menit aja nggak usah lama. sebentar Intinya saya adalah, buka dulu, ah, unmute dulu. silakan. Intinya Audionya adalah Ibu Indira. audio aja, nggak usah pakai muka. Kalau malu nggak apa-apa, ya. Biar Bapak Ibu tahu gitu loh. Setiap orang tuh punya masalah masing-masing kok. Tapi tenang saja kan sesuai. Ya. Ya, silakan Bu Hadir, Indira. Pak.
Gimana? Ya, sudah. Jadi gini Bu Indira, saya mau nanya ya, kan ini tuh kita bercerita bagaimana caranya supaya tenang ketika kita menjalani ujian hidup. Karena kebanyakan orang itu ya secara umum di dalam menjalani ujian hidup tuh kadang-kadang pusing, stres dan bingung. Nah kan saya sebenarnya kalau perhatikan Bu Indira ini kan masalahnya luar biasa nih. Mulai sampai dipolisikan, mau dipenjara, diancam, dibunuh dan lain-lain kan. Nah pertanyaan Iya. saya, tips apa yang Bu Indira jalani nih kok tetap tenang di dalam menjalin masalah itu? Coba. Ya, Hmm. ya seperti yang Pak Oke ajarkan ya Mm-mm. Pak, sharingkan ya. Saya Mm-mm. sih tetap menerima kejadian yang tidak enak, tetap nerima Mm-mm. terus udah kan ikhtiar maksimal ya udah dihadapin, Tuh. lalu dihadapin Oh. Mm-mm. Jadi kalau dipanggil polisi ke kantor itu datang. datang, datang. Oh, Terus datang. Terus ada yang nagih minta ketemu datang. datang, saya datengin terus. Itu apa dasarnya Bu Indira kok berani datang tuh apa? Bu Indira di dalam hati Bu Indira itu apa dasarnya? Ya istilahnya kalau kalau kita hadapin kan berarti Ah, ya itikat baik dari saya gitu ya Pak, itikat dari ah, ah. itikat baiknya ya Enggak, kepada ingin Allahnya apa? Yang di pikiran Bu Indira itu kepada Allahnya apa waktu itu? oh ya Ah, rasanya kok Allah kok apa ya Pak kayak nolong aja terus bersama Allah gitu ya terus kayaknya ah, jadi tenang hatinya tenang gitu nggak pernah ada mm-mm, rasa khawatir ya saya hadapin tapi mm-mm, sama Allah pasti Allah bantu gitu. Jadi keyakinan yang pertama pasti Allah akan nolong ya gitu ya. Iya betul. Baik, yang kedua kan semua kejadian atas izin Allah, jadi nggak mungkin juga tiba-tiba ada yang nusuk di belakangan kalau tanpa izin Allah, begitu nggak ini? Iya betul. Nah, terus setelah itu gimana? Setelah sekarang perjalanan, masalah masih belum selesai kan? Belum Pak. Tapi hatinya gimana? Hatinya? Hatinya tenang banget banget Ah, happy banget. Padahal masalah belum selesai ya? Belum Pak masih banyak. Tuh. Saya saksinya tuh, Pak Indra juga saksinya. Beliau ini Ah, Bu Indri ini masih bisa berbunga-bunga, masih bisa ah, tenang gitu. Tahu jelas Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Allah tuh sebenarnya malah punya pembelajaran ketika kita berani menjalani kehidupan. Udah nggak usah takut gitu loh. Oke, kalau Bapak Ibu kurang percaya, Kang Indra bantu saya lagi buka surat An-Nisa ayat 1, surat 4 ayat 1 ya. Kita Surat lihat. 4 ayat 1. Kang Indra. Kita lihat ya, Bapak dan Ibu ya, perhatikan ayatnya. Jadi udahlah, bahwa proses perjalanan masalah hidup itu kan tinggal kita mau menjalani atau tidak kan. Iya. Cuman tinggal pilihannya mau bergantung kepada Allah atau tidak, kan terserah itu. Nah, Baik, perhatikan surat An-Nisa ayat 1 ya. Yang 4 bawahnya ayat. aja saya baca ya, lihat. Coba yang paling bawah apa? Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, saya mau bertanya kepada Kang Adam. Di sini Allah bilang sesungguhnya. Sesungguhnya itu apa Kang Adam? benar-benar tiada Nah, benar-benar benar bahwa Allah itu menjaga dan mengawasi mengawasi. kamu. Oke, pertanyaan saya. Oke, Kang Adam tuh percaya nggak? Percaya dong, Percaya nggak bahwa Allah tuh selalu menjaga dan mengawasi? percaya banget. Oke, menjaga tuh apa menjaga tuh? Nah, Menjaga tuh coba. dijagain supaya kita itu tidak Nah, tertipu truk sama jalannya syaiton kayak mungkin kan gitu. betul. Mengawasi itu apa mengawasi? Diperhatikan. Jadi apapun yang kita lakukan Nah, itu akan diketahui oleh Allah, diawasi. selesai kan? Kalau Iya. Bapak Ibu percaya ayat ini kan? Iya. Makanya Bu Indira tenang, menjalani masalah hidup meskipun belum selesai, tetap bahagia. Karena pasti merasa dijaga dan diawasi Allah. Ayo, ini kan Al-Quran yang berfirman kan? Betul. Saya mau nanya, Bapak Ibu tuh menjalani hidup tuh merasa nggak dijaga dan diawasi oleh Allah? Nah, Merasa nggak? kalau khawatir berarti tidak merasa dijaga dan diawasi. Kalau masih merasa khawatir ya. Nah ini ya kan Allah udah jelas-jelas berfirman kan, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Kalau Bapak Ibu memang yakin, ya sudah tinggal jalani kan ujian sesuai kemampuan. Nanti Allah pun yang akan menyelesaikan. Nanti Allah pun akan memberikan petunjuk ketika kita menjalani masalah hidup. Kan begitu kan? Oke, sekarang saya mau nanya kepada Kang Adam. Ya, Kang Adam kenapa percaya gula itu manis, Kang Adam?
Karena memang dari sananya sudah manis dan semua gula itu memang manis rasanya. Karena sudah terbukti kan? Sudah terbukti. Lah, kalau Kang Adem belum membuktikan mungkin bisa percaya bisa tidak kan? Benar nggak? Iya. Berarti perlu berdebat lagi nggak gula itu manis? Nggak perlu. Kenapa nggak usah? Terbukti kan? Terbukti. Sama aja Oke. air laut. Asin. Iya. Perlu berdebat lagi? Nggak usah. Nah, artinya apa? Sesuatu yang sudah terbukti harusnya nggak usah didebat lah kan? Benar nggak? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, Kang Adem dulu, misalnya dulu waktu masih SMP, SMA, kuliah, pernah nggak punya masalah, terus masalah itu akhirnya selesai juga? Pernah. Berarti seberat apapun masalah kita, terbukti nggak pernah selesai? Pernah. Terbukti. Berarti berarti setiap masalah yang kita hadapi, ujung-ujungnya pasti selesai nggak? Pasti selesai. Kenapa pasti selesai? Ya karena memang Allah kan yang itu sesuai di surat Az-Zumar juga. Karena sudah terbukti. Loh, karena sudah terbukti iya, kan? Betul. Seberat apapun masalah kita loh. Ayo coba. Iya. Gula kenapa Kang Adem percaya manis? Karena sudah terbukti. Berarti kalau sudah terbukti perlu diperdebatkan lagi nggak? Usah. Oke, Kang Adem pernah nggak dulu menjalani masalah meskipun berat, ujung-ujungnya selesai? Pernah nggak? Iya, pernah. Berarti sudah terbukti belum bahwa masalah itu pasti selesai? Terbukti Lah sudah. banget. Terus kenapa kita dikasih masalah terus jadi nggak percaya lagi bahwa itu akan selesai? Ayo. Nah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu jawab. Jadi aneh kan? Iya. Sesuatu yang sudah terbukti itu Bapak dan Ibu, tinggal dijalani saja. Terbukti kok selesai. Tapi kan berat. Lah berat juga tetap terbukti selesai. Kenapa mesti pusing? Nah, ini ada Ustadz tadi. Kebetulan nih yang buka-buka ayatnya baru muncul nih. Jelas kayak ini. Pasti dia lihat jam 10 dia. Ngerti nggak ini? Jadi kalau sesuatu yang sudah terbukti itu Bapak dan Ibu, nggak usah diulang-ulang. Masa sih nggak percaya bahwa masalah itu pasti selesai? Mau kalau udah janji kan, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kan itu udah jelas itu. Paham Bapak dan Ibu semua ini? Jadi setiap ujian seberat apapun terbukti nggak pasti selesai nantinya. Harus terbukti dan sudah pernah terjadi. Sudah, nggak usah diperdebatkan. Makanya Bu Indira, yakinnya Bu Indira ya? Seberat apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah pasti terbukti selesai. Nah, kenapa? Karena dulu-dulu pun sudah dibuktikan oleh Allah gitu loh. Nah, masa masih berdebat, Kang Adem benar enggak gula itu manis? Kan udah dirasain pokok kemarin. Kurang percaya saya, kurang ajar kan, pengen diketok kepalanya. Iya. Nah, jelas Bapak Ibu semua ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan masalah yang dihadapi sampai saat ini. Pasti selesai kok gitu. Asalkan Bapak Ibu tetap dengan pakai jalan Allah ya. Iya. Gitu. Kenapa kok Allah tuh menginginkan masalah kita tuh selesai Kang Adam? Kenapa? Ayo, saya mau nanya dulu. Nah, ini dia. Kenapa Allah menginginkan masalah kita juga selesai. Kenapa? Masalah. Karena kan yang namanya ngasih ujian itu kan pasti harus ada ininya. Hasilnya. Dan hasil kan karena kan Allah kan memberikan hasil. Kenapa Allah menginginkan masalah hidup kita selesai? Karena Allah ngasih namanya Al-Quran sebagai petunjuk. Lah iya kan? Lo tujuan Allah ngasih Al-Quran itu untuk apa? Salah satu fungsinya adalah kalau kita punya masalah dengan Al-Quran itu supaya bisa selesaikan. Berarti Allah menginginkan masalah kita selesai juga enggak? Betul. Nah, kita ingin enggak masalah kita selesai? Iya. Nah, Allah menginginkan masalah kita selesai. Kita pun ingin masalah kita selesai. Berarti untuk menyelesaikan masalah itu harusnya mudah atau sulit? Mudah. Lah, kenapa bingung dan pusing? Nah, berarti kalau bingung dan pusing itu pasti tidak mengikuti apa yang Allah inginkan. Jelas Bapak dan Ibu? Ayo silakan, saya balikan lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain silakan. Nah, ini udah jam 10 ya, saya buat setengah jam untuk tanya jawab. Kalau Bapak Ibu yang masih pusing menghadapi masalah hidup, silakan. Ayo. Pertanyaannya. Yang mau bertanya silakan. Ini nggak mau bertanya ini apa udah nggak ada masalah kali ya? Mudah-mudahan begitu sih. Nah, ini kalau udah nggak ada masalah nggak apa-apa. Ini nih dari Ibu Iin juga dia bilang, saya mendengarkan kajian sekarang aja jadi lebih tenang. Apalagi praktek kedepannya ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan tambah keyakinan. Baik. Kenapa tidak ada yang perlu dikhawatirkan?
Karena tiada daya dan upaya, jadi buat apa Ah, dikhawatirkan? karena Allah pun menjaga dan mengawasi. Sudah, kalau ibu yakin dijaga oleh dan diawasi oleh Allah, Bapak Ibu jalani saja dengan tenang, dengan tidak usah khawatir. Gitu loh Bapak dan Ibu. Mangga. Kaitannya itu adalah orang beriman itu pasti dijaga dan diawasi. Kalau orang tidak beriman gimana, Tad? Dijaga dan diawasi. Semua dijaga dan diawasi Allah. Jadi yang tidak beriman pun dijaga dan diawasi, apalagi yang beriman gitu loh. Iya. Ya kan? Karena Allah punya sifat Maha Pengasih dan Penyayang. Cuman sekarang pertanyaan saya, kita hidup itu sebenarnya ingin dekat kepada Allah atau tidak? Pengen dekat. Nah, kalau ingin dekat ya sudah, kita jalani saja apa yang diperintahkan Allah. Nah, itu coba silakan, ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini pertanyaannya Oke, sesi cuma itu tanya aja. jawab ya. Ya, praktek Oke. sholat khusyuknya kapan, Ustaz? Bukan. Katanya. Oh, sholat tujuh belum memang? Sholat tujuh. Pak Teddy ada nggak kajian sholat tujuh ya? Nanti Pak Teddy. Nanti kita share kapan aja. Oh, nanti di share ya. Oke, silakan. Ada kok teman-teman yang lain juga bahas kalau nggak salah. Silakan. Nah, ini. Silakan. Terus Dari apa lagi? Ibu Sri Kustiati. Pak Ustadz Oke mau tanya. Kalau saya punya teman, sebentar. Di atasnya ada yang kelewat. Oh, ada lagi. Ya, atasnya dulu Kang Adam. Ibu Lia Oh ya, Dahlia. silakan. Gimana? Alhamdulillah kita bersama Allah. Hati kita sudah bersama Allah. Masalah satu selesai. Tapi kenapa ya satu masalah selesai, timbul lagi masalah dan lain dan seterusnya. Tanya kalau ya, sudah bersama Allah, kalau sudah tetap bersama Allah, masalah nggak? Mau ada masalah 100-200 tetap masalah nggak? Nggak ada masalah. Ayo, bulianya mana bulianya? Saya senang nih kalau disusun sama bulia. Mana bulia nih? Mana bulia? Kata bulia kan, tadi kan bulia bilang, Ustadz hati saya bersama Allah. Lah kalau sudah bersama Allah, mau masalah sebesar apapun santai aja kan? Yang bersama Allah. Nah, berarti tugas ibu adalah ibu harus selalu bersama Allah. Tuh suaranya bisa dimasukin tuh Bulia. Silakan tuh. Tanya. Assalamualaikum Ustadz Oke. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Iya maaf ya saya tanya terus karena juga masalah ada terus gitu loh Ustadz. Oh pasti ada Bu. Kalau nggak ada mah aneh. Loh iya kan masalah kan pasti ada. Gimana? Aduh, gimana? ampun deh. Kan gini Nyun Sewu, kok masalah ini alhamdulillah selesai. Oh benar ya kita waktu Allah bersama ini Pak guru-guru ini, oh iya masalahku tuh berat sekali ternyata selesai. Ulang lagi dari sudut sana nih keluar lagi muncul masalah sama beratnya. Ya Allah, kapan selesainya? Aku bilang gitu. Tapi insya Allah saya memang menerapkan hati saya tenang bersama Allah, tenang bersama Allah. Tapi masalah itu gede-gede loh Ustaz, nggak kecil-kecil maksudnya. Gede-gede itu yang menyelesaikan ibu atau Allah? Allah. Nah berarti buat ibu gede nggak? Iya memang gede. Loh enggak, kalau yang menyelesaikan Allah. Kalau yang menyelesaikan Allah mungkin Allah kecil lah, kita tuh kecil. Ya sudah. Allah, jadi ibu tuh ingin diselesaikan Allah atau diselesaikan ibu sendiri? Wah nggak kuat, nggak mampu. Allah Ustaz, Allah. Lah iya makanya kalau yang menyelesaikan Allah ada masalah gede nggak? Khawatir nggak? Itu yang sering lu. Kang Adam itu yang sering. Susah. Coba tanya ibu-ibu jamaah mesti angel. Lah iya. Saya mau nanya, kan ibu merasa berat itu seakan-akan ibu yang menyelesaikan kan? Seakan-akan ya, iya betul. Lah iya kan? Padahal menurut Pak Guru kemarin surat 10 ayat 107 kan Allah yang menyelesaikan kan Bu? Ya betul. Nah berarti tugas kita hanya menjalani dan bergantung kepada Allah sampai Allah memberikan keputusan untuk terselesaikan kan Bu? Iya. Nah jadi tugas kita tapi ada lagi itu loh Pak yang kok ada lagi gitu loh. Oh ya memang kan hidup tuh memang Allah udah janji. Oke kalau kurang percaya coba Pak Teddy buka lagi Pak Teddy surat dasar Pak Teddy surat 76 ayat 2. Memang masalah itu pasti ada Bu. Coba 76 ayat 2. Ya. Apa, surat 76 surat Al-Insan ayat 2. Coba Pak. Biar bulianya fresh lagi. Oke, sungguh. Berarti sungguh itu Allah berjanji ya Bu ya, bersungguh-sungguh ya. Terus? Ya. Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur
yang kami hendak mengujinya. Nah, yang kami hendak mengujinya. Jadi Allah tuh pasti selalu nguji nggak, Bu? Selalu. Nah, tapi ada Oh. teman-teman yang enggak diuji kayaknya santai-santai gitu. Kata siapa siapa? tahu, Bu. Iya kok. Katanya happy gitu. Enggak, Bu. Coba. Saya mau nanya gini deh. Saya mau nanya ke Ibu ya. Ibu tuh Ya. orang beriman atau tidak beriman? Insya Allah beriman. Kalau orang beriman tuh harusnya dapat ujian atau tidak ada ujian? Harusnya. Sesuai Al-Quran dapat ujian. Surat apa? Nah, kalau Ibu ngaku beriman, harusnya Ibu senang diuji atau tidak senang diuji? Ini lagi yang ditanyain. Loh, ya memang itu faktanya, Ibu. Ibu iki. Senang diuji nggak? Ayo Kang. Lah kan kalau orang beriman mah senang diuji. Masa Ibu ngaku Oke. beriman gak mau diuji? Ayo. Senang Jadi, diuji dia. Loh, justru Ibu tuh harusnya bersyukur. Ketika Allah nguji Ibu tuh berarti Allah tuh percaya Ibu beriman. Gitu loh, Bu. Amin, amin, amin. Ya, ya. Loh, harusnya Ibu, alhamdulillah ternyata saya diuji, teman-teman gak diuji. Mungkin dia kurang beriman gitu. Oh, ya. Tapi insya Allah ujian itu tetap sesuai. Jadi kalau Ibu mengaku beriman harusnya senang dong diuji. Karena cirinya orang beriman itu, kenapa senang? Karena dia tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan dia. Ingin ditingkatkan kok malah pusing. Iya, betul. Ayo. Jadi manusia tuh pasti diuji nggak, Bu? Pasti. Kita Berarti hadapi semakin dengan banyak ketawa. ujiannya, semakin banyak ujiannya harusnya semakin senang atau semakin pusing? Seneng lah, seneng. Biar Lah ditingkatkan seneng dong iman. Allah. Iya, dan tetap juga nanti Allah yang menyelesaikan, bukan Ibu kok. Tugas Ibu tuh mendekat, semakin mendekat kepada Allah. Caranya apa yang paling gampang? Yaitu yang kemarin, iman, sabar, sholat, jalani. Kan begitu kan? 7 IPH, ikhlas, tawakal, bersih. Ya jalani saja. Kan tadi saya bilang tugas kita tuh menerima dan menjalani. Gitu. Siap. Ya, karena kan yang mengatur Allah juga ujung-ujungnya. Ibu yakin nggak Allah tuh mengatur segalanya, Bu? Yakin sekali. Benar nih, yakin. 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 Weh, berarti setiap masalah yang nyampe ke Ibu itu sudah sesuai dengan aturan nggak? Sesuai. Pasti sesuai Dengan aturan kemampuan nggak? saya. Nggak, Meskipun itu masalah. rumit. Ya. Nanti ujian yang menimpa Ibu sesuai dengan aturan Allah nggak? Sesuai. Sesuai dengan aturan Allah bukan? Halo? Sesuai toh? Sesuai dengan aturan Allah. Gimana Pak Betul? Teddy? Saya akan kejar ini. Ibu tuh mau ngikuti aturan atau nggak mau ngikuti aturan? Mau ngikuti, mengikuti aturan. Kalau mengikuti aturan tuh yang benar tuh ujian tuh pasti ada atau tidak ada? Ada. Ya udah kalau pasti ada, bersesuai aturan kan, tinggal Ibu jalani sesuai aturan juga. Aturannya bagaimana? Ikhtiar, bergantung kepada Allah, jalani 7 IPH, selesai deh masalahnya. Kenapa saya bilang selesai? Ujian tuh pasti selesai kok, Bu. Allah berjanji kok. Nah, tinggal ujung-ujungnya cuma satu, Bu. Ujung-ujungnya percaya atau tidak. Nah, kalau saya, ya kan ujungnya cuma satu, percaya atau tidak. Padahal kalau dipikir-pikir ya, yang membuat Ibu tidak percaya sama Allah apa sih? Kan nggak ada kan? Setan, Ustaz. Oh, setan? Lah Ibu percaya setan atau percaya Allah? Allah lah. Ya udah, ngapain percaya setan? Enggak. Perlu tampilkan ayat mengenai setan ya, Pak. Nggak usah. Kalau kita nggak percaya kan berarti ada setan di hati kita, toh? Loh, betul. Saya mau nanya sekarang ya, saya mau nanya. Kenapa sih Allah tuh izinkan setan menggoda kita, Bu? Nah, ayo. Karena dia minta kayaknya ya. Di Al-Quran dia minta sama Allah kan untuk minta. Tapi kan, manusia. pertanyaan saya tuh sebenarnya kenapa sih Allah tuh ngizinkan setan menggoda kita? Iblis menggoda kita, kenapa sih, Bu? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Gini, supaya sebenarnya ayatnya ada ya, tapi saya lupa. Supaya Allah tuh ingin tahu mana yang benar-benar taat kepada Allah, mana yang mengikuti setan. Gitu loh, Bu.
Nah sekarang tinggal ibu pilih, ibu tuh mau taat kepada Allah atau ikut setan. Pada Allah Nah Ustaz, kalau ya pusing, Allah. tuh ikut Allah ikut setan. Ikut setan. Ya udah, ibu selama ini biasanya ikut yang mana? Setan atau Allah selama ini Sebelum dalam menghadapi masalah? ngaji, sebelum ngaji ikut sana Pak Ustaz. Sebelum ngaji tuh jengkel, pusing. Setelah ngaji, Nah, alhamdulillah ya sudah. tenang. Berarti Allah mengizinkan iblis setan tuh berarti tetap ada nilai kebaikannya kan Bu? Ingin menguji seberapa taat kita di dalam melaksanakan perintah Allah. Itu aja sebenarnya. Ya. Oke, jelas ya, boleh ya. Jadi nggak usah Siap. khawatir, tiap Oke, hari itu pasti matur akan suwun ada Ustaz. ujian. Oke. Ya, sama-sama. Silakan, lanjut Makasih. Ustadz Adam. Pak Teddy. Silakan Kang Adam, lanjut. Masih banyak tuh pertanyaan. Pertanyaan banyak katanya. Silakan. Silakan, Kang Adam. Apa saya bacakan? Ya, silakan Pak Teddy juga boleh. Oke. Dari Ibu Sri Kustiati. Pak Ustadz Oke mau tanya. Kalau saya punya teman berjanji terus untuk membayar tas yang dibeli sama saya. Sampai sekarang belum bayar-bayar juga. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya sudah sabar 1 bulan. Saya mau nanya. Ke Bu Sri ya, Bu Sri udah maksimal lagi belum? Mengingatkan dan lain-lain, coba ada nggak Bu Sri-nya? Bu Sri kalau mau bicara silahkan diketuk mic yang sebelah kiri, warna merahnya dihilangkan, bisa bicara langsung. Saya mau nanya dulu, takutnya misalnya sudah berikhtiar maksimal, baru jawabannya ini. Kalau belum ya berarti begini gitu kan. Saya harus tahu dulu. Apakah Bu Sri ini sudah ikhtiar maksimal? Kalau sudah, ini mentok nih kan begitu. Kalau mentok tinggal bagaimana caranya. Kalau masih belum ya tetap mengingatkan gitu loh. Ya Bu Sri nggak apa-apa, tanpa ada video juga boleh sekiranya. Belum bisa dibuka Pak ininya Pak. Mic-nya Pak apa? Unmute. Saya sudah unmute tapi nggak mau ya. Udah, oke silakan Bu. Oke, silakan Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana Bu Sri? Saya sudah coba mengingatkan dia. Baik, sip ya. Berarti udah ya? Ya, terus ya udah, terus akhirnya saya diamkan saja. Oke, gini ya. Yang penting Bu Sri udah menyampaikan ya, udah berikhtiar ya. Udah. Pertanyaan saya, setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini, pasti Allah tuh punya maksud, betul, Bu Sri? Iya. Ya. Nah, misalnya Allah itu membuat kejadian orang itu nggak membayar tas ibu, misalnya ya. Allah ingin menguji keikhlasan ibu, misalnya. Misalnya ini ya, misalnya ya. Kalau seperti itu, berarti ibu fokusnya bagaimana dengan sarana ujian ini untuk menjadi ikhlas, atau bagaimana supaya teman ibu bayar? Kalau ibu sudah berusaha. Bagaimana caranya untuk belajar ikhlas? Nah, kenapa? Kok ibu harusnya fokusnya ke bagaimana supaya belajar ikhlas itu kenapa Bu? Karena pertama udah diingetin, terus sampai saya agak sedikit emosi waktu itu. Terus karena sudah sampai sebulan nggak ada juga, akhirnya saya bilang gini, ya Allah, saya bilang gitu, kalau memang ini jalannya, kalau dia mau bayar, kan, kalau enggak, ya biarkan aja, itu tanggung dosanya sendiri. Oke, saya ulang ya. Kenapa ibu harus fokus kepada ikhlasnya? Karena tujuan Allah membuat kejadian itu untuk pembelajaran ibu menjadi ikhlas kan? Benar nggak ini? Kira-kira kalau ibu misalnya baik ya Allah, karena memang ini pembelajarannya ikhlas, saya akan ikhlaskan hanya menjalankan perintahmu. Berarti lulus nggak ibu ujian itu? Insya Allah. Nah kalau lulus tuh berarti kira-kira Allah bisa ganti dari hal yang lebih besar nggak? Yang sekarang lagi ibu pusingkan. Amin. Ya udah, yang penting ibu secepatnya berusaha menjadi ikhlas. Karena kan ibu sudah berusaha maksimalin lagi, udah dan lain-lain kan udah kan? Tapi karena Allah belum mengizinkan orang tersebut misalnya untuk membayar atau mengembalikan barang ibu balikkan. Baik ya Allah, saya akan terima karena ini ujian darimu dan saya akan tingkatkan keikhlasan saya. Maka ibu dapatnya 2. Nah, peningkatan tentang keikhlasannya, pahala dari ujian tersebut, dan ibu akan mendapatkan ujian yang lebih meningkat. Itu. Pak, itu harus diucapin ya? Kenapa? Itu harus diucapin yang Pak Ustadz tadi bilang. Nggak usah, dalam hati aja. Kan ibu sama Allah aja yang tahu. Udah, ya? Jelas ya Bu ya? Jadi ibu jangan khawatir. Biasanya kalau ibu sudah plong, ya udah ya Allah,
terserahlah. Saya kan udah berusaha maksimalnya, tapi karena izinmu belum mengizinkan untuk masalah ini selesai, maka saya serahkan kembali kepadamu. Kenapa harus diserahkan kembali kepada Allah, Bu? Ya, karena Allah yang Maha memberi rezeki. Surat 4, 129. Silakan Pak Teddy dibuka. 129. Surat An-Nisa ayat 129. Silakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kok salah ya? Bukan itu Pak Teddy. Surat 3. 3129. Kok bukan jadi surat kesana? An-Nisa ayat 3, Pak Teddy. Loh, 129. Ya, Ali Imran 129 ya. Coba saya lihat. Anissa, maaf, coba. Tadi keputus ya. Maaf, saya tadi keputus. Pak Teddy menyampaikannya itu tadi Anissa berapa? 129. Oh, Ali Imran kali ya. Ntar saya lupa pokoknya. Oke, gini aja lah biar jangan kejebak ya. Pokoknya ayatnya gini, segala urusan akan kembali kepada Allah. Jadi ayatnya itu seperti itu, Bu. Nah, atau misalnya Pak Guru tuh surat Yasin ayat 83 ya, semua urusan akan kembali kepada Allah. Jadi ibu dengan pusing pun dengan urusan Bapak Ibu, tetap ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Jelas ya, Ibu Sri ya? Jadi kita mau habis-habisan pun, mau bagaimana mempertahankan apa yang kita inginkan pun, tetap segala urusan kepada Allah dan dialah hakim yang sebaik-baiknya. Jelas Bu Sri? Ya. Jadi fokus lebih ke arah keinginan Allah itu apa. Baik, Pak tadi silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, sama-sama. Dari Ibu Eva Bandung. Pak Ustadz, apakah orang Islam itu sudah beriman? Ada beberapa surat di Al-Quran yang menyatakan mukminin dan ada juga yang muslimin. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Oh, ini Ibu belajar definisi. Ya, ada muslim. Oke, ginilah. Ada... Sekarang saya mau nanya aja. Ya, Ibu tuh mana sih orangnya, Bu? Bu Eva mau bicara langsung? Soalnya ini takutnya pengetahuan nanti. Kalau pengetahuan tuh gini aja lah, Bu lah, ya. Ibu tuh hidup tuh ingin beriman atau tidak beriman, gitu aja saya tanyanya deh. Saya wakili mungkin yang pasti beriman. Ingin beriman kan? Nah, sekarang Ibu pertanyaannya mendingan fokus bagaimana Ustadz supaya semakin hari saya tuh semakin meningkatkan keimanan saya. Kan begitu harusnya. Benar nggak? Jadi kita bertanya itu ya Bu ya, saya ajarkan supaya Ibu tuh memang bertanya tuh nanti bisa dijalani. Kalau itu kan muslim, mukmin. Ya kalau itu kan misalnya kalau saya jawab pun kan untuk apa? Kan intinya adalah kita hidup itu untuk meningkatkan keimanan kan? Nah, caranya untuk meningkatkan keimanan ternyata harus lewat yang namanya ujian, gitu aja harusnya. Terus bagaimana cirinya orang beriman itu ketika diuji, hatinya tenang, tetap bahagia. Nah, sekarang saya tanya balik, Ibu tuh ketika diuji itu sudah tenang, bahagia atau masih pusing? Udah gitu aja. Kalau masih pusing nanti, nah berarti kalau masih pusing bagaimana caranya? Tanya tadi ke Bu Indira, kan gitu aja karena Bu Indira sudah menjalani kan. Udah gitu aja ya. Oke, lanjut Pak tadi. Ya, chat berikutnya dari Ibu Mala, betul masalah akan ada terus sampai dengan kita meninggal. Itu nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita sudah tahu masalah itu akan ada terus, yang benar tuh di pikiran Ibu di setnya saya tidak mau punya masalah atau saya siap menerima masalah? Yang benar yang mana? Siap menerima masalah. Kan kita. Nah, kenapa Kang Adam bisa menerima masalah? Ya karena terus memang ada terus masalah itu. Karena masalah itu akan selalu ada. Jadi benar nggak kalau di pikiran kita amit-amit saya kalau punya nggak mau amit-amit saya nggak mau punya masalah. Ada nggak yang begitu, Kang Adam? Banyak. Padahal suka tidak suka masalah itu akan selalu ada. Jadi rubah ya mindsetnya ya, pikiran kita ya. Jangan di pikiran kita tidak mau punya masalah. Tapi apa? Saya siap menerima masalah. Atau kalau kata guru kita siap menerima
Kejadian. Kalau sudah siap tuh kaget nggak Kang Adam? Harusnya emang enggak. Ya udah ngapain udah kayak undang siap kok kaget gitu loh. Ya Bu ya. Nah selama ini Bapak Ibu kaget dalam menerima masalah atau ujian tuh karena dipikirnya tidak mau punya masalah. Akhirnya pas ada masalah kaget atau pura-pura kaget. Padahal kita tuh pasti tahu bahwa kita pasti akan ada masalah. Jelas ya Bu Lia ya? Jadi Bu Lia jangan kaget kalau ada masalah. Karena masalah itu pasti ada. Rubah mindsetnya. Saya siap menerima masalah. Karena siap tidak siap pun Allah pasti ngasih masalah. Jelas ya Bu ya? Supaya Bapak Ibu enak. Oh saya tuh pasti punya masalah ya. Ya udah jalani aja gitu. Baik silakan. Ada lagi pertanyaan Pak tadi? Dari Ibu Siti Ambariati. Oh ya, Bu Ambar gimana? Bu Ambar. Kalau keinginan kita tidak terwujud, berarti keinginan Allah yang lebih baik. Betul. Terus? Bagaimana dengan berdoa agar keinginan terwujud? Hubungannya dengan doa gimana? Baik. Kalau Bu Ambar berdoa itu supaya, saya mau nanya ya Bu Ambar ya. Kalau saya nih sekarang ya, saya berdoanya gini, ya Allah mohon yang terbaik. Gitu. Kalau saya doanya gitu Pak. Misalnya saya punya anak nih mau masuk sekolah waktu itu. Ini di SMP 186 atau misalnya 115 misalnya. Kan saya nggak tahu nih yang terbaik. Saya nggak ngomong ke Allah, ya Allah saya ingin masuk anak saya ke 186. Enggak. Saya ngomongnya, ya Allah berikanlah saya keputusan yang menurutmu yang terbaik. Oh 186 oh berarti yang terbaik. Gitu kalau saya doanya Bu ya. Oh Kalau iya, saya iya, begitu. iya. Oh iya ya udah. Tuh Bu Amarnya nongol ya. Udah. Jelas ini? Tadi lagi ada tamu, Pak. Gak apa-apa, jelas ya. Jadi doanya gitu aja Bu ya. Kalau saya tuh selalu mohon ya Allah berikanlah yang terbaik. Masalah belum selesai, oh berarti itu yang terbaik. Kan kita tiada daya dan upaya judulnya di sini, ya. Masa tiada daya dan upaya ngatur-ngatur? Ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? 5 menit lagi ya, Pak Tadi ya. Oke. Berikutnya karena ada jadwal di grup yang lain, di room lain. Oke, terus? Dari Mbak Ita Palembang. Oh, gimana Mbak Ita? Kita sering melihat orang kok tidak pernah dapat masalah, hidupnya enak berlimpah. Nah, ini secara manusia dan duniawi, Ustadz. Kalau bisa tidak mengalami ujian atau masalah, zona nyaman aja, Ustadz. Nah, gitu. Oke. Nah ini saya tuh heran tuh. Orang ngapain sih mikirin urusan orang, Bu? Lah biarin aja orang punya masalah sana. Merasa dia tidak ada masalah, biarin urusan kita. Yang kita tahu tuh Allah Maha Pengatur. Itu yang pertama. Yang kedua itu setiap masalah yang menimpa semua orang pasti sesuai. Nah kalau sesuai berarti kalau Ibu begitu kan berarti menganggap Allah tidak sesuai ngasih masalah dong. Ya, jadi biarin aja Ibu ya. Orang merasa misalnya orang lain kayaknya nggak ada masalah. Itu kata Ibu. Tugas kita itu bagaimana meyakini bahwa setiap masalah yang menimpa kita tuh pasti sesuai. Kalau pasti sesuai itu harusnya Pak Teddy semua orang bisa menerima nggak? Ya, kalau pasti sesuai. Yang namanya sesuai pasti bisa menerima. Kalau sudah bisa menerima itu sesuai itu lulus juga nggak Pak Teddy? Harusnya setiap masalah. Ya pasti lulus. Ya sudah sesuai, udah lulus, udah nggak usah mikirin orang lain. Kita fokus bagaimana masalah yang menimpa kita itu untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Udah gitu aja, ya. Udah jangan lihat, aduh kayaknya enak dia. Belum tentu loh Bu. Belum tentu, ya. Nggak usah mikirin yang lain, fokus. Ini poin yang kedua pertanyaan ada bagusnya. Silakan. Ustadz, kalau bisa kita tidak mengalami ujian atau masalah, zona nyaman aja Ustadz. Nah, Ibu tuh beriman atau tidak beriman? Mbak Ita mau bicara, Mbak Ita silakan. Ayo silakan. Nggak usah pakai audio, nggak apa-apa, ditutup aja. Mau beriman, Ibu tuh beriman atau tidak beriman? Kalau orang beriman itu pasti akan diuji. Yang tidak beriman, gimana Bu? Mbak Ita, langsung. Ya silakan. Ini bukan keluhan ya semua. Iya nggak apa-apa, mau ngeluh juga nggak apa-apa. Ya. Iya. Kan kalau bisa kan ujiannya itu jangan berat-berat, maksudnya gitu. Gitu maksud Bu Lia juga gitu ya, Bu Lia. Oleh Bu Lia. Coba, ya, saya mau nanya, yang ngatur tuh Ibu atau Allah? Allah. Loh kok Allah diatur-atur? Gimana ini? Awas ya, jangan coba-coba ngatur Allah ya. Kalau bisa ujian yang terlalu berat, Ibu nggak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu ya. Nah, hati-hati loh, awas.
Pokoknya ibu tuh gini, kalau saya jadi ibu ya Allah tolong atur saya. Kenapa? Allah tuh maha tahu, Allah tuh sudah tahu apa yang terjadi besok, ke depan dan sebagainya. Allah tuh tahu kita tuh kemampuannya bagaimana. Itu sudah diatur Allah Bapak Ibu. Nih, saya mau nanya. Ibu pernah merenung nggak? Ya, waktu ibu makan, tugas ibu tuh apa? Pak Teddy, tugas kita tuh kalau makan tuh apa? Pertama siapkan makanannya. Ya, maksudnya ambil makanan kan gitu kan? Ambil makanan. Kemudian terus masukkan masukkan ke mulut. Mengunyah. Nah, selesai kan? Ayo. Selesai. Yang ngatur jadi vitamin A, yang ngatur jadi vitamin C siapa? Allah. Ayo. Nah. Allah. Lah tugas kita cuman dari ngambil makanan dari piring ke mulut doang kan, yang ngatur semuanya gimana? Aliran darah siapa yang ngatur? Jalannya vitamin dari A, kok vitamin A nggak lari ke kaki kenapa? Coba. Kenapa vitamin A Pak Teddy kok nggak lari ke kaki malah bisa ke mata, itu siapa yang ngatur itu? Allah, karena yang membutuhkan vitamin A itu adalah mata. Nggak, kalau nggak diatur Allah bisa nggak? Misalnya kita sendiri dari makan, perut lari langsung dari A. Nggak bisa kan? Ya nggak bisa lah, kebalik-balik jadinya nanti kan. Bayangkan Bu, dalam diri kita saja, Allah tuh sudah mengatur sedemikian rupa Bapak Ibu. Atau kalau guru saya itu ilmu darah itu namanya. Di dalam diri kita saja, kan udah diatur kan? Benar nggak? Iya. Berarti urusan di luar diri kita lebih diatur Allah nggak? Seperti itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Sudahlah percaya saja sama Allah. Allah tuh mengatur segala urusan. Masalah itu pasti sesuai, tidak mungkin salah. Ujian Bu Ita nggak mungkin nyasar ke saya, ujian saya nggak mungkin nyasar ke Bu Ita. Semua sudah tepat. Kalau sudah tepat tuh perlu dipertanyakan nggak Pak Teddy? Tidak perlu. Ngapain sesuatu lah? Sudah tepat dipertanyakan. Oke, jelas ya Bu Ita ya? Dah, pokoknya percaya semua sudah diatur Allah. Jelas Bu Lia? Jadi mau masalahnya 1 atau 10 itu sudah sesuai aturan. Nggak usah macam-macam, ya. Misalnya Ibu Lia udah bilang, Bu ini obat tuh 3 kali sehari. Ibu malah minum 8 kali. Overdosis nggak? Ya over dong. Ingat, ujian itu nggak akan pernah overdosis Bu. Sesuai, sudah percaya ya. Iya. Nah. Siap. Mantap. Oke, silakan Mas tadi. Ya, bagus ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja nih ya, karena waktunya juga, terakhir soalnya udah biar temen yang di grup sana biar jamaah pindah ke sana ya, nanti ke ruang 203. 203 ya, silakan nanti pindah ke sana ya. Ini sampai dari Ibu Juliana Siregar. Assalamualaikum Ustadz, boleh gimana? Menyampaikan pertanyaan titipan anak saya tentang temannya. Silakan. Ibu diketuk warna merah. Ya, gimana Bu? Ya, anak saya kan kuliah di Fakultas Psikologi. Ya. Ilmunya belum begitu mantap lah. Jadi temennya curhat. Kebetulan tadi malam dia curhat gitu ya. Masalah dia. Jadi dia ini lulus kuliah tidak sesuai dengan harapan orang tua. Jadi dia lulus itu dari jalur testing, bukan jalur undangan gitu. Jadi orang tuanya kamu harus bisa jalur undangan, ternyata nggak bisa gitu kan. Jadi dia lulus dengan jalur testing. Dan testing itu pun Ustadz, fakultasnya itu orang tuanya yang memilih gitu, harus farmasi. Jadi dia terpaksa menjalani. Nah setelah dia menjalani, dia stres Ustadz gitu kan. Jadi udah nggak sesuai harapan dia, stres. Sementara karena dia gagal dari jalur undangan, itu semua satu rumah tidak mau ngajak dia bicara. Orang tuanya kecewa. Orang tuanya bilang, kamu mengecewakan saya, kamu anak perempuan satu-satunya, kamu nggak sesuai harapan kami, gitu kan. Jadi dia stres sekali Pak Ustadz. Jadi dia minta saran sama anak saya. Anak saya harus jawab apa gitu. Sementara dia udah diam sekali gitu. Jadi gimana ya Ustadz masukannya? Gini, tinggal jawab itu semua atas izin Allah atau tidak? Ya, atas izin Allah Ustadz. Nah, kalau atas izin Allah, kira-kira si anak itu harusnya menerima atau stres? Ya, harusnya menerima, Ustaz. Nah, sekarang anak ibu nanti ajarin dulu, itu semua atas izin Allah loh. Itu dulu. Ya, Ustaz. Kan kalau dibilang gitu nggak mungkin orang bantah, ya Bu ya? Iya. Nah, nanti ibu-ibu yang di ruangan ini gitu ya, kalau ada pertanyaannya gitu ya. Karena itu semua atas izin Allah,
maka Allah tuh menginginkan supaya adik itu menerima dulu gitu loh. Iya, ya Ustaz. Kira-kira kalau dia sudah menerima izin Allah, Allah yang pertama bisa ngasih ketenangan nggak ke dia, Bu, nantinya? Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, sudah Ibu aja yang jelasin ke dia deh. Insya Allah kalau dia sudah bisa menerima pasti akan muncul ketenangan. Nanti ujung-ujungnya Allah akan memberikan petunjuk bagaimana menyelesaikan masalah sama orang tuanya dan lain-lain. Gitu loh, Bu. Ya. Iya, Ustaz. Jadi Ya, disadarkan dulu ya. Kan yang buat ya, dia stres Ustaz. tuh karena masih melihat kejadian-kejadiannya gitu loh. Oke, siap. Ada lagi Pak Teddy? Udah? Ya. Oke, udah ya? Sudah semua. Silakan. Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Ya. Baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti masuk ke room yang 203. Karena ini kan memang pengajiannya di luar pengajian rutin. Kalau jadwal saya itu malam minggu pada Isya jam 20 ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan gabung lagi di room sebelah ya. Dengan kajian yang berbeda dengan Ustadz Novi dari Jogja. Sama saja kok Bapak Ibu, gurunya sama, sumbernya juga sama. Nah, jadi hari ini saya simpulkan sebentar, ayo prinsipnya beginilah Bapak Ibu. Kalau memang kita tuh merasa tidak mampu dalam menjalani apapun kondisi kehidupan, maka yang terpenting itu adalah bagaimana secepatnya kita bergantung kepada Allah. Bagaimana caranya? Hal yang pertama adalah mulai bisa menerima apapun kejadian, mulai bisa menerima apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin bergantung, ya. Jadi baik, ya Allah saya terima. Hasilnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Jalani saja. Karena apa? Tetap nanti ujung-ujungnya Allah yang menyelesaikan. Dasarnya surat 10 ayat 107. Jadi Allah yang menghendaki ujian dan Allah yang mengambilnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya jalani saja. Nah, jalani sampai kapan? Sampai pada proses Allah memberikan petunjuk. Ya. Dalam menjalani itu kita perlu namanya pemahaman ilmu sabar. Karena sabar itu bersama Allah dan sabar itu bisa menjadi orang-orang bersama Allah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Ujian itu pasti ada, suka tidak suka semua orang harus menjalani. Tapi intinya adalah dengan ujian itu jadikan sebagai sarana supaya kita semakin lama hidup itu semakin dekat kepada Allah. Tanamkan dalam diri kita rasa tidak mampu dari awal. Jangan ujung-ujung. Dari awal, ya Allah, saya memang tidak mampu, tapi karena perintahmu saya harus menjalani, maka saya akan jalani. Gitu loh Bapak dan Ibu. Kapan masalah selesai? Itu urusan Allah. Tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sekarang saya serahkan lagi kepada Pak Teddy. Silakan Ustaz Teddy. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Oke, terima kasih Kang Adam. Baik, sebelum kita tutup, mari kita baca Fadilah Fatihah. 3 kali kita baca Fatihah sebagaimana nanti akan kita sampaikan. Dan setelah Fatihah yang ketiga, silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan jangan lupa nasihat dari guru kita Bapak Antono, mintalah untuk bahagia dunia dan akhirat. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah.